Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para penonton basah kuyup oleh keringat dan kehilangan akal sehat. Pembunuhan Raja Delapan Harta Karun sudah cukup mengejutkan, tetapi Li Qiye yang menggunakan tombak gila untuk mengalahkan Raja Langkah Langit membawakan itu ke level berikutnya. Ini adalah Sky Step King, bahkan Furious Wind yang sombong harus menyerah di hadapannya. Edge Mountain Crown mungkin juga tidak berani melakukannya. Semua orang tahu tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan gerbang gila, karena itu mereka takut akan kedatangannya. Jadi, jika Li Qiye bisa menghadapinya seperti serangga, dia juga bisa melenyapkan sekte mereka dengan satu tusukan tombak. Mereka sebelumnya memandang rendah dia karena dia seorang manusia biasa dan merasa terhina oleh keputusan Chu untuk mengirimnya ke sini. Angin yang marah telah berpikir untuk memberi pelajaran. Sekarang, hanya mengingatnya saja sudah membuat lututnya lemas. Orang yang paling merasa tidak enak adalah Sky Step King. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kejadian aneh seperti itu, seorang manusia menggunakan Insane Spear dan menghancurkan perisainya. Senjata terkenal ini memiliki kualitas paling tinggi sehingga manusia biasa tidak akan mampu menggunakannya dengan sangat ahli. Sebagai murid Kaisar Agung, dia telah melihat banyak hal aneh, tetapi ini adalah yang pertama. Jika Li Qiye terus maju, dia akan mengalami hasil yang sama seperti Raja Delapan Harta Karun. Enyahlah, aku harap kau mendapat pelajaran hari ini, berhentilah mempermalukan sekte dan warisanmu. Li Qiye memelototnya. Sky Step tidak berani membalas, melarikan diri tanpa repot masuk ke dalam keretanya. Karena dia cukup beruntung untuk menyelamatkannya, tidak ada gunanya peduli dengan citranya. Tombak gila, angin yang marah itu jatuh terduduk ke tanah, mengacungkan senjata di genggaman Li Qiye. Para tetua lainnya merasakan hal yang sama, melirik tombak dan kemudian pedang yang melayang di atas kuil Li. Kedua senjata itu sudah dalam jangkauan, tapi tidak ada yang berani bergerak. Bagaimanapun, mereka masih ingin hidup. Bangsawan muda, satu-satunya hal yang sebanding dengan kekuatanmu adalah kebijaksanaanmu. Tetua pertama segera bersujud dan menyanyikan pujian. Cukup sanjungannya, katakan saja niatmu yang sebenarnya. Li Qiye memelototnya. Bangsawan muda, penjelasan kita sudah terlihat jelas. Anda berasal dari cabang yang sama dengan kami, mohon berikan kami keberuntungan untuk membantu kami bangkit kembali. Tetua pertama memerah tetapi masih menutup matanya dan bersujud berulang kali. Dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa Li Qiye adalah orang yang istimewa. Jika mereka bisa menerima restunya, manfaatnya tidak terbatas. Li Qiye melirik tombak itu sebelum tersenyum pada mereka, aku rasa kalian menginginkan tombak ini. Insane Spear dan Furious Immortal Sword adalah pusaka leluhur kami, yang mampu melindungi kami dari generasi ke generasi. Mohon belas kasihan kami dan berikan kami salah satunya. Tetua pertama berkata dengan hormat. Mohon belas kasihanilah kami dan berikan kami salah satu dari mereka. Angin yang berang dan yang lainnya menjadi bijak dan berlutut, bersujud sambil melantunkan mantra. Furious Wind memandang rendah Li Qiye karena ia manusia biasa. Meski begitu, dia tahu kapan ada kesempatan. Jika Anda melewatkannya, mereka tidak akan pernah melihat kedua senjata itu lagi. Apakah menurut kalian semua layak mendapatkan dua pusaka itu mengingat wawasan, temperamen, dan usaha kalian? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kelompok itu tidak memberikan tanggapan. Jadi bagaimana jika aku menghadiahkan kedua senjata itu kepada sektemu? Apakah kau akan tumbuh lebih kuat dalam semalam dan menjadi tak terkalahkan dengan senjata-senjata itu? Tidak, kesampingkan penggunaan senjata-senjata itu, bisakah kau melindunginya? Lebih lanjutnya, yah, mereka tidak bisa menjawab lagi. Kekayaan hanya akan mengundang keserakahan dan malapetaka. Li Qiye berkata, dengan kemampuan atau kekuranganmu, tidak akan lama lagi orang lain akan menghancurkan sektemu dan mengambil alih senjatamu. Mereka tidak punya jawaban karena logikanya masuk akal. Jika masyarakat mengetahui tentang kepemilikan mereka, pemusnahan hanya masalah waktu. Lupakan mereka dan teruslah menjaga percikan api. Teruslah bekerja keras dan ketika seseorang di sekte Anda memenuhi syarat, mereka akan kembali ke gerbang gila. Kata Li Qiye, gemuruh.
Setelah itu, dia mengirim kedua senjata itu kembali ke kuil Li. Hal ini menciptakan pusaran udara yang memutar kuil Li menjadi satu titik. Akhirnya, semuanya menghilang, meninggalkan ladang kosong di belakangnya. Kelompok itu menyaksikan dengan takjub. Untung saja Li Qiye tidak pergi membawa pusaka leluhur mereka. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang dari sekte mereka untuk memenuhi syarat? Ledakan, tanah bergetar dan sesuatu yang melintas di daratan, menarik perhatian Li Qiye. Tempat apa itu? Tanya Li Qiye. Lembah panjang umur yang bercahaya. Jawab Edge Mountain Crone. Tao Dupa menghitung dan berkata, hal ini terjadi setiap milenium di sana, sudah waktunya. Ayo pergi. Li Qiye mulai berjalan dan keduanya buru-buru mengejarnya. Bangsawan muda, teriakan tetua pertama, jadilah lebih baik dulu sebelum mempertimbangkan revitalisasi. Li Qiye menghilang di balik cakrawala sambil mengendarai kereta Tao. Sekolah panjang umur Radiant merupakan salah satu dari 8 anggota aliansi kuno yang pernah menjabat sebagai pemimpin. Negara ini tetap kuat dalam jangka waktu yang lama sebelum akhirnya mengalami penggilingan meskipun para keturunannya telah berusaha keras. Negara ini terdiri dari 2 sistem Dao, tetapi karena terlalu banyak waktu yang telah berlalu, hanya sedikit yang mengetahui sejarahnya. Saat berbicara tentang masa jayanya, seseorang harus menyebutkan Radiant Longevity Monarch, seorang kuno yang terampil dengan keahlian yang tak tertandingi. 2 hal selalu dicatat. Pertama, dia mungkin orang yang menggabungkan kedua sistem dan kedua, dia menggali mekanisme kehidupan dari pendingin. Yang kedua menginisiasi sekte permanen tersebut karena niat mekanisme tersebut untuk menguras dunia. Proses ini mengakibatkan kematian para kaisar dan leluhur. Mereka mencoba membunuh Silver Dragon Messiah tetapi tidak berhasil. Butuh Desolate leluhur yang keluar dari pembudidaya penyendiri dengan pedang untuk membunuhnya. Dia juga membunuh Radiant Longevity Monarch dan mengakhiri kejayaan sekte tersebut. Hari ini, tampaknya mereka mengalami kesulitan, sampai meminjam sumber daya dari berbagai sekte. Saat mereka mencapai sekte dasar, Li Qiye mendongak dan menggelengkan kepalanya, sungguh tertidur. Keberhasilan dan deskripsi disebabkan oleh seorang cerdas. Jika bukan karena Radiant Longevity Monarch, mungkin mereka akan berada dalam kondisi yang lebih baik. Komentar Dupa Daois. Mari kita mempercepat ini. Li Qiye tidak terlalu peduli dengan sejarah sekte tersebut. Fokusnya adalah pada mengenangnya karena dia telah melewatkan sesuatu pada saat itu. Saat mereka naik, mereka melihat pertemuan itu dikelilingi oleh pria-pria berotot yang mengenakan kulit harimau, tampaknya datang dari hutan belantara. Gunung penyeberangan awan. Iblis tua itu mengerutkan kening setelah melihat mereka. Mengapa orang-orang barbar ini ada di sini? Sang penganut Tao pun setuju. Ini adalah anggota lain dari aliansi kuno tetapi mereka tidak menyukainya meskipun berada di ketiga dalam kekuatan, hanya di belakang posisi Insane Gate dan Eight Treasure Mountain. Mereka dulunya juga merupakan suatu sistem Dao, tetapi setelah kematian leluhur mereka, mereka lari ke pegunungan untuk bertahan hidup dan mengubah nama sekte mereka. Pemimpin mereka ada di sini, seorang lelaki tua berpenampilan kasar dan garang. Dia dan anak buahnya mengelilingi Radiant Master dan anggota sektenya, yang mayoritas adalah wanita. Penguasa Gunung Cloud Crossing, kamu sudah melewati batas. Radiant Master tampak tidak senang. Kami bukan orang-orang yang tidak masuk akal di sini. Menurut kontrak pinjaman kami, Anda harus membeli bahan-bahan dari kami, tetapi Anda membeli beberapa dari Splendor City. Kata penguasa gunung itu, kami telah melunasi hutang itu, belum lagi Anda saat ini tidak memiliki apa yang kami butuhkan. Ini masalah yang cukup mendesak bagi kami, katanya. Bahan-bahan kami berasal dari alam sehingga kualitasnya sangat baik, ini membutuhkan waktu. Sang penguasa gunung meninggikan suaranya. Kontrak itu tidak berlaku lagi saat kita melunasi utangnya. Seorang murid dari sekolah panjang umur Radiant membentak balik. Aku tidak peduli, kamu memang salah jadi kami menuntut ganti rugi, setengah dari pembayaran awal atau ini tidak akan berakhir, kata penguasa gunung itu. Kami juga akan mengambil setengah wilayahmu sebagai pembayaran. Teriak salah satu murid. Radiant Master dan anggota sektenya menjadi murka dengan upaya terang-terangan untuk merebut wilayah mereka. Saya harap Anda tidak akan membuat kesalahan lagi. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Sang penguasa gunung mencibir. Dalam hal kekuatan, Radiant Longevity School tidak memiliki peluang melawan Cloud Crossing Mountain.
Para bandit juga memegangnya di zaman sekarang. Li Qiye dan duo itu pun tiba-tiba. Siapa kalian? Sang penguasa gunung mengenali kedua orang itu, namun tidak dengan manusia biasa itu. Bangsawan muda, Master Cahaya datang bersama anggota sektenya dan berlutut, kami mohon maaf karena tidak ada beragam. Dia sangat berterima kasih karena dia memberi mereka kristal naga kuno. Ini menyelesaikan semua masalah mereka. Bukan masalah besar. Li Qiye membantu berdiri dan berkata kepada para penyusup itu, pergilah, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Manusia fana, kamu pasti ingin bunuh diri. Teriakan sang penguasa gunung. Bam! Li Qiye menginjaknya, mematahkan tulangnya dan membuatnya menjerit. Berani sekali kau. Para anggotanya berteriak dan menyampaikan ke depan. Enyahlah. Edge Mountain Krone mengirim mereka terbang dengan satu lambaian tangan. Hari ini suasana hatiku sedang baik, jadi kamu bisa pergi. Li Qiye menendangnya pergi. Ini belum berakhir. Sang penguasa gunung yang berlumuran darah bangkit dan meskipun kondisinya menyusut, ia masih meninggalkan beberapa kata-kata keras sebelum melarikan diri bersama anak buahnya. Bangsawan muda, selamat datang di kediaman sederhana kami. Master Cahaya kembali sadar, setelah diselamatkan oleh Li Qiye lagi. Dia mengundang sekte ketiganya dan memerintahkan upacara megah untuk menunjukkan rasa hormat. Di aula utama, Radiant Master dengan antusias memainkan peran sebagai tuan rumah yang baik. Bangsawan muda, kami miskin dan tidak punya makanan lezat untuk dihidangkan kepadamu, sekali lagi aku minta maaf. Ucapnya, Li Qiye tersenyum dan mengamati potret para leluhur sekte tersebut, yang sebagian besar berwarna kuning dan rapuh. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, sehingga kenangannya muncul kembali. Siapa ini? Li Qiye bertanya tentang salah satu dari mereka. Nenek-nenek moyang kita, Raja Panjang Umur yang bercahaya. Kata Master bercahaya. Begitu juga, Li Qiye tersenyum. Potret itu menggambarkan seorang pria parubaya. Orang masih bisa membayangkannya ketika dia masih muda dan bersemangat, tetapi dia memiliki penampilan yang berwibawa seperti seorang raja yang duduk di antara awan-awan. Leluhurnya adalah orang yang menggabungkan garis keturunan lama, saya yakin dia adalah anggota dari keduanya, kata Guru Radiant. Bukan gerbang 100 pil, Li Qiye tersenyum. Kau tahu ini, bangsawan muda. Ini adalah rahasia sekte mereka, tetapi dia tidak setuju jika dia mengungkap kebenarannya karena dia adalah penyelamat mereka. Rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ya, bangsawan muda. Dia tidak bertanya bagaimana dia tahu dan berkata, Raja kita berasal dari gerbang 100 pil sistem umur panjang. Dunia mendatangkan Raja Pil dan dia memang layak menyandang gelar itu, karena dia yang terbaik dalam membuktikan dan penyempurnaan pil. Li Qiye terkekeh karena gadis itu melebih-lebihkan beberapa bagian atau tidak mengetahui semua detailnya. Itu adalah Raja Pil muda, bukan Raja Pil, dan apa maksudnya menjadi yang terbaik dalam meyakinkan. Lalu bagaimana dia bisa bergabung dengan yang Radiance? Tanya Li Qiye. Itu tidak ku ketahui. Dia mengencangkan kepalanya, dia seharusnya bergabung dan membantu mereka dalam penyempurnaan pil, dan akhirnya mencapai pangkat leluhur. Dia memang ahli dalam ilmu menentukan, maka dari itu umurnya panjang. Li Qiye mengangguk. Kau tahu lebih banyak tentang leluhur kita. Dia menjadi penasaran. Hanya sedikit. Li Qiye tersenyum. Kemudian, baik umur panjang maupun cahaya yang menurun sehingga leluhur mereka keduanya, sebuah kesuksesan yang gemilang. Dia menghela nafas karena pada akhirnya, mereka saat ini berada dalam kondisi yang mengerikan. Apa yang kamu lakukan? Ada titik di urat nadi bumimu. Li Qiye bertanya. Hal ini membuatnya terhuyung mundur, kaget. Lupakan saja, aku di sini bukan untuk mengetahui rahasiamu, aku hanya ingin melihat kesayangannya. Li Qiye mengulurkan tangannya. Reruntuhan. Dia terkejut mendengarnya. Aku tidak diizinkan. Dia merawat. Dia ragu sejenak sebelum menarik napas dalam-dalam, aku akan membawamu, bangsawan muda. Mengingat kontribusi Li Qiye pada sekte tersebut, dia pikir tidak ada masalah dalam kejadian rahasia mereka. Mereka tiba di habitatnya, daerah yang rusak dengan gunung-gunung yang hancur. Edge Mountain Krone diminta untuk menjaga area luar. Begitu masuk, dia fokus-fokus pada area yang sebelumnya dia hancurkan. Ini adalah cabang dari sekolah panjang umur bercahaya kami, kata guru bercahaya. Tidak ada izin dengan yang Radiance,
hanya sistem umur panjang, kerajaan yang dikenal sebagai keabadian. Kata Li Qiye, apakah ada yang tidak kau ketahui, bangsawan muda? Tanyanya tiba-tiba karena ini merupakan informasi baru baginya. Ada yang aneh. Setelah beberapa saat, senyuman Li Qiye berubah menjadi menyeringai. Kenapa kau di sini, bangsawan muda? Dia memberanikan diri untuk bertanya. Ada sesuatu yang tidak boleh aku ceritakan. Li Qiye menatapnya. Dia mundur satu langkah, jelas ketakutan. Itu bukan salahmu. Li Qiye berkata, kamu memiliki beban yang berat sebagai pemimpin sekte. Aku masih tidak tahu kenapa kau ada di sini, bangsawan muda. Ucapannya lembut. Rajamu menggali Mesya hidup dari sini, kan? Itu sebabnya aku di sini untuk melihatnya dengan saksama. Li Qiye tersenyum. Mesya naga perak, kamu ke sini karena itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak juga, tapi pertanyaanku sudah terjawab. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bangsawan muda, Mesya itu telah dibunuh oleh leluhur yang sunyi, kita tidak punya apa-apa lagi. Dia menenangkan diri dan berkata, tidak, ada hal lain yang tersembunyi di sini yang tidak diketahui orang luar. Li Qiye tersenyum. Dia menjadi waspada setelah mendengar ini. Jika aku menginginkannya, aku pasti sudah mengambilnya sejak lama. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku, kata Li Qiye. Betapa lancangnya aku. Dia membungkuk, kau luar biasa, bangsawan muda, kau pasti tidak menginginkan logam bekas kami. Saya hanya ingin melihatnya, apakah Anda bisa membukanya atau saya harus memaksanya? Katanya, ekspresinya berubah berkali-kali. Akhirnya, dia menggigitkan giginya dan berkata, jika kamu ingin melihat, maka aku harus melanggar ajaran leluhur. Dia memimpin mereka ke sebuah panggung dao kecil di atas puncak yang rusak. Tampaknya panggung itu akan runtuh. Li Qiye menghirupnya setelah melihatnya dan berkata, begitu banyak bahan yang terlihat berkumpul di sini untuk alasan apa? Cairan ini dimaksudkan untuk mengisi kembali vitalitas. Pengetahuanmu sungguh luar biasa. Dia tergerak karena dia mengenali kegunaan alat itu setelah menciumnya sekali. Apa yang sedang terjadi di bawah? Tanya Li Qiye. Sebenarnya aku juga tidak tahu, bangsawan muda. Aku hanya menjalankan ajaran leluhur. Dia tersenyum kecut. Apa itu? Tanyanya. Kami menuangkan cairan pemulihan ke platform setiap 1000 tahun, semakin berharga, semakin baik. Saya sudah melakukannya 5 kali, itu batas saya. Katanya, ini tidak dimulai oleh Radiant Longevity Monarch, dimintanya dilakukan sebelum itu. Li Qiye menatap ke arah platform dao tua itu. Dari apa yang aku tahu, para leluhur sistem umur panjang telah melakukan kebutuhan besar-besaran jauh sebelum raja menemukan Mesya itu. Dia tidak berbohong padanya. Apa yang mereka temukan? Tanyanya, tampak tertarik. Yah, itu sudah lama sekali. Aku hanya tahu mereka meninggalkan sebuah kunci. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Di mana kunci ini? Tanya Li Qiye. Dia memasang ekspresi canggung sebelum menjawab, Yang Nobel, aku menggadaikannya ke Splendor Square. Dia mendesah dan berkata, bangsawan muda, kami miskin dan butuh uang. Sumber daya yang dibutuhkan setiap 1000 tahun terlalu banyak. Kita punya kekayaan di masa lalu, tapi sekarang, kita harus menggadaikan barang-barang ke Splendor Square termasuk pusaka leluhur. Ini karena berkurangnya kemampuanku, aku hanya melihat masa depan kita yang semakin buruk. Dia selalu berusaha sekuat tenaga, tetapi dia sendiri tidak dapat menghentikan apa yang tak terelakkan. Sekte itu semakin lemah dan miskin setiap tahun karena ajaran leluhur. Hal ini mengharuskannya untuk tidak tahu malu dan meminta bantuan orang lain. Kali ini, dia datang ke Resting Bull terlebih dahulu, lalu ke Insane Gate. Untungnya, dia bertemu Li Qiye dan memperoleh kristal naga kuno. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan ajaran leluhur dan melunasi berbagai utang. Kenaikan dan penurunan sudah diperkirakan. Ceritakan lebih lanjut tentang preferensi paling awal, kata Li Qiye. Berdasarkan catatan, leluhur panjang umur dan ketiga muridnya, leluhur Fan, leluhur Qin, dan leluhurmu menemukan sesuatu seperti benih atau urat nadi dan ingin membudidayakannya. Dia berkata, hal ini menyebabkan mereka menghilang dan ajaran leluhur pun dimulai sekitar waktu ini juga. Rajamu juga tahu tentang itu, kata Li Qiye. Saya yakin begitu, rumor mengatakan dia sangat mencintai leluhurmu, itulah alasan dia kembali dan menggabungkan dua sistem dao bersama-sama selain memulai keinginan lebih lanjut.
Dia berkata, dua pendapat berbeda muncul dari sini. Yang satu menyatakan tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali sekte sementara yang lain adalah untuk menemukan leluhurmu. Sejarah sekte Anda kacau dan tidak memiliki arah, bagaimana mungkin tidak mengalami pemodelan? Kata Li Qiye, kami bisa terus bertahan berkat kemurahan hatimu, tapi aku tidak tahu seperti apa jadinya nanti. Dia tersenyum kecut sebelum membungkuk, kurasa kami tidak akan pernah bisa membalas budimu, bangsawan muda. Itu masalah takdir, jangan pedulikan itu. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah kamu di sini untuk melanjutkan permintaan? Dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap menghadapi kemungkinan ini. Orang luar tidak bisa dibolehkan berada di sini, tapi dia membuatnya menjadi seperti itu. Saya rasa tidak ada yang saya inginkan di sini, tetapi saya perlu melihatnya. Ia kemudian menambahkan, Anda tidak bisa terus seperti ini atau sekte Anda akan hancur. Mungkin kita perlu meninggalkan ajaran leluhur, itu akan memperpanjang umur sekte ini. Dia berkata dengan lembut sebelum cemas dan bertanya, bagaimana konservasi, bangsawan muda? Bisakah kita menyerah? Ini merupakan pilihan yang sulit baginya. Sayangnya, ajaran leluhur ini merupakan beban, binatang pemakan emas yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dahulu kala, saat mereka masih bernama Longevity Valley, mereka menjual pil dengan harga yang sangat mahal dan tidak pernah khawatir tentang uang. Mereka menghabiskan seluruh sumber daya mereka untuk memuaskan platform DAO. Awalnya, mereka memproduksi sendiri cukup banyak bahan, tetapi ini tidak bertahan lama. Alih-alih menghasilkan uang melalui kepastian, mereka harus membeli bahan. Penggabungan antara kedua sistem tersebut membantu mereka memenuhi kebutuhan lebih lama. Di bawah kepemimpinan raja, cairan yang dihasilkan jauh lebih berharga dari sebelumnya. Sekarang, perbedaan kualitasnya adalah siang dan malam. Bagaimana keadaannya? Tanyanya. Saya tidak tahu alasan di balik ajaran leluhur ini, tetapi kami telah mengikuti begitu lama. Ini adalah persyaratan penting sebelum diberi kendali, katanya. Li Qiye tidak menjawab, memilih untuk fokus pada platform DAO. Setelah beberapa saat, dia memutar dan berkata, satu pikiran saja dapat menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Jawabnya, itu berlaku pada ajaran leluhur Anda, obsesi itu. Katanya, baiklah, aku akan berdosa jika aku memilih untuk meninggalkannya. Dia mendesah. Meskipun dia tidak ingin mengecewakan leluhurnya, apakah ada pilihan lain? Aku masuk sekarang, kata Li Qiye sambil menatap ke arah panggung Dao yang rusak. Yang Nobel, bukannya aku tidak ingin membiarkanmu masuk, tapi aku tidak bisa membukanya. Itu selalu disegel dan kita hanya bisa menuangkan cairan spesifik, tidak ada yang lain. Dia tersenyum tak berdaya dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu membukanya sehingga mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Mereka tidak memiliki jawaban atau penjelasan mengenai ajaran leluhur. Rasa ingin tahu mendorong banyak upaya dan penelitian tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Generasi demi generasi pengikut sekte ini cukup mengagumkan, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran leluhur mereka meskipun banyak faktor yang tidak diketahui. Aku tidak butuh kamu untuk membukanya. Li Qiye tersenyum dan berjalan ke atas panggung. Energi primordial dan kekacauan telapak tangan dan panggung Dao selaras dengannya. Tanda-tanda muncul di permukaan dan membentuk rune Dao kuno berwarna emas. Tidak butuh waktu lama sebelum dimensi penuh rune terwujud di sekitarnya. Hal ini mengejutkan Master Radiant meskipun dia sudah siap menghadapi hal yang tak terduga. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengendalikan afinitas primordial? Saat dia berdiri di sana dalam keadaan tertentu, rune Dao yang cemerlang berubah menjadi fisik dan menjadi lapisan emas di permukaan platform. Ada lekukan seperti roda gigi seolah-olah telah didorong dan diubah oleh sesuatu yang luar biasa berat. Berderit, roda gigi mulai bergerak, membuat platform itu tampak tua dan dingin. Ini bukan lagi platform dunia yang rusak, melainkan mesin yang tertinggal dari zaman yang tidak diketahui. Ledakan. Wujud baru itu melahirkan pusaran yang menyedot Li Qiye ke dalam. Bangsawan muda, teriak Master Cahaya dengan heran. Berderit, roda gigi tiba-tiba menghilang dan platform Dao lama kembali. Satu-satunya hal yang berbeda adalah ketidakhadiran Li Qiye. Dia tidak tahu kemana dia diteleportasi karena misteri tempat ini telah luput dari perhatian sektenya.
Li Qiye dibawa ke panggung logam bundar yang ditopang oleh tiang panjang, sehingga tampak seperti Lingzi. Di bawahnya terdapat jurang tak berdasar. Komposisi logam tidak ditemukan di Three Immortals. Permukaannya halus dan berkilau, tampak hidup dengan aliran yang terlihat seperti cairan. Namun, benda itu padat dan dingin saat disentuh. Li Qiye pernah melihat jenis logam ini sebelumnya di benda lain yang disebutnya sebagai pipa serangga. Yin dan Yang juga mengalir di permukaan, membawa jalinan-jalinan kehidupan. Selama siklus ini berlanjut, keadaan abadi tetap terjaga. Fokusnya jatuh pada bunga teratai di tengah panggung, terbuat dari logam berwarna perunggu. Entah bagaimana, bunga itu juga tampak seperti daging. Menjepitnya terlalu keras bisa membuat keluar cairan. Bunga itu belum mekar dan sedikit redup dapat terlihat di dalam kelopak yang tertutup. Bunga itu menyerupai masa awal mula segala sesuatu. Dengan terbangnya surga, seseorang akan melihat terbentuknya dunia di dalam cahaya dengan bantuan api khusus. Alih-alih menyebabkan kehancuran, mereka seolah menjadi pencipta kehidupan, menyampaikan dan menumbuhkan sumber dao dunia ini. Li Qiye mengerutkan kening setelah memahami sepenuhnya bunga dan isi di dalamnya. Dia menyentuhnya dan mengaktifkan cahaya primordialnya. Berdengung. 3 cincin dewa muncul dan berdengung merdu sebagai respon, seolah ingin meninggalkan bunga itu. Namun, platform itu bereaksi dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segala sesuatu termasuk tiang yang mencapai jurang tampak hidup kembali. Pola yang menyerupai sisik naga muncul bersamaan dengan napas berirama. Setiap hembusan napas menarik 3 cincin ilahi itu kembali dengan kuat sehingga melekat di sekitar bunga-bunga itu. Mereka pun meredup setelah kekuatan terkuras. Ini juga mempercepat aliran Yin dan Yang di bawah kaki Li Qiye, menyebabkannya menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Kabut hidup berputar dari arus Yin Yang dan mengalir menuju cincin-cincin dewa, memberi nutrisi pada cincin-cincin itu. Cincin-cincin itu menetap angsur pulih dan berputar terang sebelum menghilang kembali ke dalam bunga. "Diam!" teriak Li Qiye dan menyegel aliran yang terus-menerus itu. Seluruh platform dan membalas dengan kekuatan zaman, bermaksud menghancurkan kekuatan penekannya. Ledakan. Li Qiye melarang segala bentuk kejahatan dan menambahkan lebih banyak kekuatan, mengamankan seluruh platform sepenuhnya. Kekuatannya yang luar biasa mengalir ke bawah dan mencapai jurang tak berdasar. Dia membagi aliran Yin dan Yang bersama dengan kekuatan hidup apapun. Gangguan tersebut menyebabkan dua terbentuknya wanita dari arus Yin Yang dan kekuatan hidup. Wanita di sebelah kiri tampak berusia sekitar 30-an dan rambut terurai di bahunya. Jubah longgarnya berkibar tertiup angin dan tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan bentuk tubuhnya yang indah dan puncak-puncaknya yang menjulang tinggi. Sifatnya yang sulit dipahami justru menambah pesonanya dan membuat orang ingin melihatnya lebih lama. Fitur wajahnya tidak sempurna dan mempesona pada pandangan pertama. Mereka butuh waktu untuk benar-benar menghargai harmoni. Setiap kali seseorang memandangnya, mereka akan melihat kecantikan yang berbeda. Wanita di sebelah kanan juga mengenakan jubah Tao dengan rambut panjang menjadi sanggul. Dia memiliki aura yang menjanjikan dan transenden dan berusia sekitar 30 tahun. Dia tampak seperti bunga di lembah, cantik namun terpisah dari dunia. Orang lain hanya bisa melihat dari kejauhan. Dia memiliki tubuh yang pantas dibanggakan, tetapi auranya mengalihkan perhatian orang lain dari kecantikan dan pesonanya. Matanya, khususnya, berkilau mengintimidasi. Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka dan berkata, "Aku penasaran apakah kalian berdua dianggap hidup atau mati sekarang." Guru suci dan leluhur utama. Wanita di sebelah kanan membungkuk dan berkata, "Kakak, kamu seharusnya tidak bermaksud begitu jauh, dia adalah bangsawan muda kita." Yang di sebelah kiri tersenyum dan menyenangi matanya. Sang penganut Tao yang sombong itu ragu sejenak sebelum mengukur dirinya sendiri, bangsawan muda. Masih sama seperti sebelumnya. Li Qiye berkata, "Tapi kalian berdua sekarang resmi menjadi saudara perempuan di sekte yang sama." Mereka adalah mantan kenalan Li Qiye, Tao tak terikat dengan cahaya yang dan master panjang umur dari lembah panjang umur. Mereka masing-masing punya gaya sendiri. Longevity Master humoris sementara Unteteret lebih suka anggun dan tidak mudah didekati. Mereka adalah rival tetapi juga sahabat karib dulunya. Kita tidak bisa menjadi lebih dekat setelah terjebak di sini entah sudah berapa tahun yang lalu. Terima kasih sudah datang, bangsawan muda.
Longevity Master mendekat dan memperhatikan Li Qiye dengan saksama. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya kecuali penuh dengan kehidupan seperti manusia pada masa jayanya. Kamu jadi makin tampan dan menarik. Dia tersenyum padanya sebelum memasukkan mata pada sesama tawanan, kakak, temboknya begitu. Unteteret menatap sebelum mengangguk, bangsawan muda itu sekarang abadi. Kalian berdua tidak menyia-nyiakan hidup kalian, jalan agung kalian meningkat drastis. Puji Li malam ini, apa gunanya? Kami masih seperti kunang-kunang dibandingkan kamu. Longevity Master berkata dengan sentimental, ditambah lagi, kami telah terjebak di sini dan terkuras umurnya. Itulah sebabnya sekte Anda mengirimkan cairan yang mencerminkan ke sini untuk memperpanjang hidup Anda, kata Li Qiye. Bangsawan muda, tidak semua orang mampu sepertimu, tahu. Gadis nakal ketiga itu memaksaku ke posisi ini. Jika kakak tidak datang membantu, kita semua dan seluruh sistem akan hancur menjadi abu. Tuan panjang umur tersenyum kecut. Dan inilah puncak pencapaianmu, ucap Li Qiye sambil menatap bunga itu. Kita tidak bisa disalahkan atas hal ini. Longevity Master berkata, kamu dengan santai menghancurkan tempat ini dan pergi, kami datang untuk melihat kemudian dan melihat sesuatu yang aneh. Kami menggali dan menemukan benih, Xiao Yao kecil entah bagaimana berhasil membuat benih yang mati itu hidup kembali. Tidak ada kehati-hatian sama sekali, kata Li Qiye. Jangan marah pada kami tidak akan melakukannya jika kami tahu. Dia meraih tangannya dan berkata, gadis-gadis itu mengira mereka telah menemukan benih abadi dan memberikan nama. Siapa namanya? Li Qiye tidak marah karena apa yang sudah dilakukan ya sudah dilakukan. Mesin atavistik zaman teratai abadi. Ucapkannya dengan nada serius. Bagaimana kamu tahu tentang zaman mesin? Tanya Li Qiye. Miao Zhen mendengar suara dan menyuruh Xiao Yao untuk memberikan nama ini. Unteteret ikut berbicara, setelah menanam benih, ada tanda-tanda kekuatan hidup mereka terkuras sehingga Yalan mengandalkan kemampuan pengobatannya untuk meringankannya. Jika bukan karena ini, mereka mungkin sudah menyerah saat itu. Itu bukan salah Yalan, dia menjadi cukup mampu menyelamatkan orang-orang dari ambang kematian, kata Longevity. Jadi mereka yakin mereka juga bisa menanam benih itu kembali ke kehidupan, kata Li Qiye. Ya, ketiganya bekerja sama untuk tujuan ini, kata Longevity. Mereka kreatif. Li Qiye sambil tersenyum sambil menatap teratai, api asal ras api, benih zaman, dan dao umur panjang. Mereka mengumpulkan apa yang mereka bisa dari mendefinisikan, itu mengesankan. Benar, mereka memperoleh kedalaman ras api hingga batas maksimal dan dengan bantuan yang disertifikasi, mereka berhasil menghidupkan kembali bunga teratai. Panjang umur tersenyum, jelas bangga dengan murid-muridnya. Mereka hanya tidak tahu jenis benih apa ini atau makna di balik mesin epoch, kata Li Qiye. Dulu kami tidak tahu, tetapi setelah sekian lama berada di sini, kami yakin bahwa ini adalah sebuah eksperimen, kata Longevity. Ya, menciptakan atau memperbaiki entitas kehidupan ini. Tidak terikat menambahkan. Itulah sebabnya keturunan masa depan menggali Mesia Naga Perak, seseorang yang meninggalkannya di sini bersama dengan metode untuk kehamilan dan eksperimen kehidupan. Kata Li Qiye sambil menatap teratai itu. Apa tujuannya? Tanya tidak terikat. Itu tergantung pada ambisinya. Tujuan yang rendah adalah menciptakan cara untuk menciptakan kehidupan sendiri, tujuan yang lebih tinggi adalah menciptakan kehidupan yang sejati. Kata Li Qiye, penciptaan kehidupan. Bangsawan muda, pernahkah kamu berkata bahwa ini hanyalah urusan surga? Kata Unteteret lembut. Sangat berkeinginan, itulah sebabnya ada teratai di depanmu. Nah, ini hanya sisa-sisanya. Kata Li Qiye, dari apa yang kami kumpulkan, teratai ini adalah jendela menuju kehidupan abadi, kata Longevity. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan mengenai kehidupan abadi yang sejati, teratai ini tidak cukup untuk itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kami menemukan kekuatan hidup yang tak terbatas di dalam bunga itu tampak seperti awal mula dunia, kata Unteteret. Ya, itu adalah kekuatan zaman, kekuatan yang baru lahir. Gadis ketiga itu berhasil menanam benih sisa dan mengolahnya hingga ke tingkat ini. Kata Li Qiye, hanya mereka bertiga yang bisa menstabilkannya. Ada satu kejadian yang hampir menghancurkan Longevity Valley, kata Longevity. Karena mereka menanamnya, maka mereka dianggap sebagai ibu dan dipelihara oleh mereka. Oleh karena itu,
terserah kepada mereka untuk mengendalikan kekuatan ini di masa mendatang. Katanya, kami juga punya pikiran yang sama. Longevity mengangguk dan berkata, gadis-gadis itu tidak memiliki cukup kekuatan dan daya hidup untuk bertahan, jadi kami mulai membantu mereka. Kami tidak mengira mereka akan terseret ke dalam dan kami pun terjebak juga. Kalian semua tidak akan mampu bertahan tanpa cairan tertentu dari sekte kalian. Kata Li Qiye. Ya, mereka berbakti, kata Longevity dengan nada sentimental. Tidak mudah menanam benih ini. Benih ini akan menguras seluruh energimu dan masih jauh dari kata matang. Kata Li Qiye. Jadi, gadis-gadis itu tidak bisa diselamatkan. Tidak terikat. Nah, bangsawan muda itu ada di sini. Kau tidak bisa hanya melihat kami mati dan tidak melakukan apapun, kan? Umur Panjang mencetakkan mata padanya. Katakan saja padaku, katanya. Selamatkan kami, bangsawan muda. Dia tidak mau melepaskan tangannya. Bukannya aku tidak bisa menyingkirkan kalian berdua dan anak-anak perempuan itu, katanya. Apakah itu akan membuat teratai layu? Tanya tidak terikat. Ini hanya masalah waktu. Aku bisa membunuh sebelum mengamuk. Li Qiye mengangguk. Bangsawan muda, kumohon jangan. Umur Panjang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan gadis kepalanya, jika kau membunuh, usaha gadis itu akan sia-sia. Apa saranmu? Kata Li Qiye. Aku yakin kau punya pilihan lain, sekarang kau sudah abadi. Kata Panjang Umur. Tidak ada gunanya menyanjungku. Li Qiye menatapnya. Hanya saja gadis-gadis itu benar-benar menghabiskan seluruh waktu dan tenaga mereka pada teratai ini, mereka mungkin rela mengorbankan nyawa mereka demi itu. Umur Panjang mendesah. Yah, mereka bisa menunggu sampai bunga itu mekar, tapi ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Jika mereka bisa bertahan sampai saat itu, mereka mungkin bisa menggabungkan kekuatan dan daya hidup ini, katanya. Silakan, bangsawan muda. Umur Panjang membungkuk. Kurasa karena takdir telah mempertemukan kita lagi. Aku akan meninggalkan mereka di sini sambil memisahkan kalian berdua. Kata Li Qiye. Longevity sejenak terdiam sebelum menatap bunga teratai itu. Setelah terdiam sejenak, dia mendesah dan berkata, aku ingin tinggal, bangsawan muda. Tetap, ulangnya, aku tidak bisa meninggalkan mereka saat mereka meminta bantuanku. Kata Longevity, dan sudah begitu lama dunia luar terasa asing di sekitarnya, aku bisa melepaskannya dan terjebak di sini bersama mereka. Dia membungkuk dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Unteteret, kakak, terima kasih telah menemaniku selama ini, sekarang kau bisa keluar bersama bangsawan muda dan melihat matahari lagi. Unteteret menatapnya sebelum berkata pada Li Qiye, aku juga akan tinggal di sini. Kakak, kamu bisa pergi saat bangsawan muda itu ada di sini. Hal yang sama tidak akan terjadi di masa depan. Umur Panjang tidak setuju. Seperti yang kau katakan, dunia luar tidak lagi ada hubungannya dengan kita, jadi apa bedanya jika aku tetap di sini atau pergi? Mengeluh tanpa ikatan. Begitu ya, kalau begitu kita bisa tetap bersama. Umur Panjang tersenyum indah. Maaf telah merepotkanmu, bangsawan muda. Lendir yang tidak ditambatkan. Baiklah, tinggallah jika itu keinginanmu. Aku akan menyegelnya dengan benar dan jika kamu bisa menunggu hingga matang, kamu akan bebas. Li Qiye menghela nafas. Terima kasih, sungguh sayang sekali kami tidak bisa menemanimu lagi di masa mendatang. Keluh Panjang Umur. Terima kasih, bangsawan muda. Kurasa kita tidak akan bertemu lagi. Unteteret mengambil inisiatif dan memeluk Li Qiye erat-erat, menyandarkan kepalanya di bahunya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dunia luar terasa asing bagi mereka. Li Qiye mungkin satu-satunya orang yang masih memiliki hubungan kuat dengan mereka. Selamat tinggal, dia mengusap punggungnya dengan lembut. Ketika dia melepaskannya, giliran Longevity. Dia memeluknya dan berkata, merupakan kehormatan besar bertemu denganmu, makhluk abadi kami. Aku berharap kamu selalu berdiri di atas surga. Air mata mengalir di pipinya saat dia mengucapkan selamat tinggal. Aku akan melakukannya. Dia menyeka air matanya dan mengangguk. Dia butuh waktu, ingin momen ini bertahan selamanya. Sayang, waktu tidak mengenal ampun. Selamat tinggal, bangsawan muda. Akhirnya, keduanya melepaskannya dan membungkuk. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi terlepas dari kemajuan mereka di masa depan. Selamat tinggal, dia mengangguk. Ambil kembali.
Keduanya melebur dan menyatu kembali dengan aliran yin yang dan kekuatan hidup. Maju, Li Qiye bergerak, melepaskan hukum primordial dan mengubahnya menjadi rune Dao. Mereka menekan seluruh platform. Sisik-sisik itu muncul lagi untuk melawan tetapi dengan cepat ditundukkan. Rune-rune itu menyatu ke dalam platform dan teratai, memancarkan cahaya purba dan memancarkan kekuatan yang tidak diketahui. Ledakan. Kekuatan yang dikeluarkan bergerak melalui bentangan tak terbatas ini dan mencapai tebing, menyebabkan tebing itu berkedip biru. Rupanya ada kekuatan misterius di dalamnya. Li Qiye memusatkan perhatiannya pada arah gelombang biru dan melangkah maju, muncul di benua yang terapung. Dia menghancurkannya dengan satu pukulan dan mengambil sesuatu dari puing-puingnya. Itu adalah sumber cahaya biru, tetapi berhenti bersinar setelah ditangkap. Rupanya itu adalah kunci pipi yang terbuat dari batu yang dipol. Warnanya abu-abu saat tidak terkena cahaya. Permukaan datarnya penuh dengan retakan yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Hal ini memberi kesan bahwa sentuhan sekecil apapun akan merusaknya. Setelah pengamatan yang cermat, ia mengirimkan kekuatan primordialnya ke kunci itu, mengaktifkan kekuasaan. Kekuatannya tampak menembus celah-celah yang tak terbatas jumlahnya dan mencapai bagian tengah tempat cahaya biru yang menanti. Cahaya yang sangat kecil ini adalah kunang-kunang di antara malam, yang awalnya berkedip samar. Cahaya itu perlahan-lahan memecahkan retakan, memantulkan jantung yang memperbesar cahaya melalui retakan. Akhirnya, semua retakan dialiri cahaya biru. Seluruh kunci menjadi transparan dan indah, tujuan menjadi jelas. Retakan itu ternyata adalah jaringan pembuluh darah. Ketika fokus pada kunci itu, seseorang dapat melihat galaksi biru yang luar biasa di dalamnya. Oh, Li Qiye teringat bagaimana Guru Radiant menyebutkan kunci lain yang digali di sini. Ini adalah kunci kontak, dan aku membutuhkan keduanya. Li Qiye menatap galaksi di dalamnya dan menyadarinya. Ia kemudian mengkondisikan area tersebut, tidak melewatkan satu detail pun di antara struktur ruang angkasa dan benua yang terpecah. Setelah selesai, ia berteleportasi ke suatu area dan menghancurkan tanah, menampilkan istana bawah tanah. Bangunannya sederhana, hanya terdiri dari 4 dinding batu dan sebuah kolam di tengahnya, tidak ada yang lain. Dindingnya memiliki banyak ukiran dan rune, yang jelas tidak menyerupai apapun di zaman sekarang. Cairan di kolam itu keruh dengan butiran-butiran yang mengapung, sehingga tampak kotor. Li Qiye tidak membuang waktu untuk memeriksanya, mencelupkan tangannya ke dalam udara. Itu berisi kekuatan yang tidak ditemukan di zamannya. Kekuatan penghisap menyambutnya, kekuatan yang cukup kuat untuk membatalkan hukum Dao Kaisar Agung dan menggerogoti mereka hingga menjadi bagian darinya. Namun, itu tidak dapat menyentuh Li Qiye yang dengan kekuatan stabil yang cepat. Sinar primordialnya seakan menembus udara dan mengaktifkan kolam. Krak, mereka tidak menyerang Li Qiye dan hanya memulai siklus penyaluran, sepertinya mencoba mengaktifkan atau memberdayakan sesuatu dengan busur listrik. Bentuk kehidupan yang berbeda, menggunakan listrik untuk menghasilkan kehidupan. Li Qiye memahami proses dan menarik tangan. Tanpa cahaya primordialnya, busur listrik tersebut masuk ke dalam tetesan udara dan menghilang. Dia berdiri untuk mengamati dinding-dinding itu dengan saksama, menggunakan pemukulnya untuk memperoleh dan menghitung maknanya. Tidak seorang pun dapat menguraikannya karena dinding-dinding itu sangat asing. Dinding dingin itu tidak memiliki integritas dengan pengetahuan dan peretasan zaman sekarang. Meskipun demikian, pemikiran primordialnya secara bertahap memahaminya, menyimpulkannya menjadi hukum Dao modern untuk mengungkap misterinya. Tidak ada yang bisa luput darinya. Dentang. Hukum Dao bersatu untuk membentuk rune dan kata-kata tertinggi, mengubah istana menjadi hati yang mampu memberi daya pada kosmos. Inti dari sumber energi Machine Epoch. Niat orang itu kini menjadi jelas bagi Li Qiye, cukup ambisius, menggunakan energi untuk menciptakan Machine Epoch dan mencuri kekuatan surga untuk membentuk kehidupan. Namun, itu tidak mengulanginya. Cahaya yang keluar darinya, membuat banyak orang khawatir, sehingga mereka terdorong untuk mengunjungi Radiant Longevity School. Tamu pertama adalah seorang pria yang agak gemuk mengenakan jubah mahal dengan jahitan emas dan lambang persegi. Meski tampak agak aneh, ia memiliki aura terpelajar. Senyumnya memiliki karisma yang aneh dan membuat orang tanpa sadar mempercayainya. Guru, sepertinya sesuatu yang hebat sedang terjadi di sekte Anda. Pria gemuk itu berkata dengan antusias.
Manajer, apa yang menyenangkan bagi kita? Radiant Master memasang ekspresi serius karena pria itu adalah manajer Splendor Square. Kota dengan nama yang sama dibangun oleh Splendor Monarch. Namun, raja tersebut tidak lagi berada di sini sehingga muridnya, Unrivaled Monarch, yang bertanggung jawab. Salah satu industri terpenting di kota itu adalah Splendor Square. Tempat ini memiliki banyak cabang di seluruh Sin, terutama 3 dinasti besar. Rumor mengatakan bahwa Old World dan Heaven juga memiliki cabang. Mereka adalah konglomerat pedagang terbesar di Three Immortals, mungkin sebanding dengan Arrogance Enterprise kuno pada masa kejayaannya. Saat ini, Arrogance Enterprise telah jatuh dan tidak kompetitif. Oleh karena itu, Splendor Monarch dianggap sebagai orang terkaya karena semua properti dan tokonya. Orang bisa menemukan apa saja di Splendor Square asalkan mereka punya cukup uang. Pengunjung ini adalah manajer cabang di Splendor City, Zhenjian. Ini adalah cabang terbesar di Sin sehingga memiliki peran ini berarti Zhenjian adalah asisten terpercaya dari Unrivaled Monarch. Guru, saya melihat fenomena ilahiyah yang terjadi di sekte Anda, maka dari situ saya berkunjung. Manajer itu tersenyum gembira. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Fenomena visual itu telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia menggelengkan kepalanya. Tuan, saya datang dengan tulus. Seperti yang Anda tahu, saya selalu senang berbisnis dengan Anda. Manajer itu tersenyum. Dia tidak dapat menyangkal reputasi luar biasa Splendor Square. Mereka tidak pernah bertengkar dengan siapapun dan selalu menawarkan harga yang wajar. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk sekte besar lainnya. Terima kasih, tapi kami tidak punya apapun untuk dijual, katanya. Tuan, mari kita bicarakan ini dengan santai. Jika Anda memerlukan sesuatu, Anda dapat mengunjungi cabang kami dan kami akan memberikannya kepada Anda sebelum Anda melakukan pembayaran. Kata manajer itu. Dia pikir dia terlalu murah hati karena sebelumnya, mereka harus menggadaikan harta untuk meminjam uang. Sasarannya jelas memuaskan. Mereka sebelumnya menggadaikan kunci yang digali untuk masuk ke Splendor Square. Apakah pria itu menemukan sesuatu? Meskipun sekte-sektenya telah runtuh, kumuhnya masih cukup menarik. Bagaimanapun, Silver Dragon Messiah ditemukan di sana. Saya menghargai tawaran Anda, manajer. Dia membungkuk dan berkata, tapi kami tidak punya barang berharga apapun di luar 4 dinding di sekitar Anda. Tuan, jangan mengambil keputusan terlalu cepat, kata manajer itu dengan sabar. Dia mudah menghadap karena Splendor Square adalah faksi yang saleh. Hal yang sama tidak berlaku bagi pengunjung berikutnya, anggota Cloud Crossing Mountain. Kali ini, gurunya membawa lebih banyak pengikut, menghancurkan barang-barang dan menimbulkan masalah. Apa maksudnya ini, penguasa Gunung Cloud Crossing? Dia meninggikan suaranya. Radiant Master, Anda telah melanggar perjanjian itu, jadi jika Anda tidak mengganti kerugian kami tidak akan melepaskannya. Jawabnya, namun, dia telah melunasi hutangnya berkat kristal naga kuno. Keadilan ada di dalamnya, tetapi sayangnya, sektenya tidak memiliki cukup kekuatan bela diri untuk menghadapi para penyusup yang tidak terkendali. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Sederhana saja, jika kau tidak mampu membayar, gadaikan saja puing-puingmu kepada kami, kata penguasa gunung itu. Omong kosong, dia langsung menolak. Jika memang demikian, jangan salahkan kami karena tidak mempertimbangkan hubungan kami. Sang penguasaan gunung di dalamnya. Sejak kapan Cloud Crossing Mountain begitu licik? Kalian orang barbar hanya melihat uang, kenapa harus repot-repot dengan hal lain? Edge Mountain Krone sudah muak dengan hal ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Edge Mountain Krone. Jangan ikut campur, ucapan sang penguasa gunung dengan dingin. Sekte itu tumbuh semakin kuat namun dia masih takut pada leluhur ini. Keberanianmu, mari kita lihat apakah kau bisa membuktikannya. Dia terkejut mendengar dia memanggil gelarnya secara langsung. Dia mengangkat tangan untuk melakukan gerakan menekan. Sang penguasa gunung meraung dan menangkisnya dengan kedua tangannya. Bam! Dia terhuyung mundur, jelas lebih lemah. Hanya itu yang kau punya. Dia meleleh ke arahnya. Tuan muda, saya serahkan pada Anda, kata penguasa gunung itu. Meletus. Seseorang tiba-tiba muncul di hadapan layar itu. Semua orang merasakan gelombang panas. Baik wanita tua maupun Master Radiant mundur beberapa langkah. Tuan muda Ouyang,
Chen Jian mengerutkan kening setelah melihatnya. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah emas. Gelombang energi yang dahsyat terpancar darinya. Xiao Yang, ekspresi Mountain Age Krone berubah masam. Ini adalah klan utama Enigma, cukup kuat untuk melawan Ancient Step. Radiant Longevity dan Resting Bull tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mengapa ada tokoh yang begitu berpengaruh pada sekte mereka? Tuan muda Ouyang ini adalah dewa yang kesepian. Dia bukan jagoan besar di Xin atau apapun, tetapi hanya memiliki satu buah suci yang membuatnya menjadi monster yang tak terpecahkan di area ini. Dia melirik dan tidak menghormati siapapun di luar manajer Splendor Square. Aku tidak peduli dengan kalian semua, aku di sini untuk melihat pendinginnya. Ucapnya lugas, tanpa meminta izin. Tentu saja, ini bukan urusan mereka. Seperti yang kau lihat, kuharapkanmu sekarang menjadi milik kami. Tuan Gunung Cloud Crossing tertawa. Tuan muda itu memiliki cukup wewenang dan kekuatan untuk membagi wilayah dan sumber daya sekte yang lebih lemah sesuai keinginannya. Jika mereka menolak, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan klannya. Tuan muda Ouyang, Anda sudah keterlaluan. Aliansi kuno kita punya aturan. Edge Mountain Krone angkat bicara. Peraturan memang dibuat untuk dilanggar. Apa kamu keberatan dengan ini? Tatapan matanya berubah dingin sebelum melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Kekuatan dewa yang sunyi turun, terlalu kuat untuk ditangani oleh iblis tua itu. Meski begitu, dia meraung dan membentuk mudra, memanggil gunung dan mengerahkan kekuatan. Bam! Dia terlempar dan bercampur darah. Radiant Master berlari menyelamatkannya. Ada yang lain. Buang-buang waktuku lagi dan aku akan mulai membunuh. Tuan muda itu berkata dengan nada mengintimidasi. Kedua wanita itu melapisinya, tidak mampu menahan kekuatan Ouyang. Tuan muda, klanmu sudah bertindak terlalu jauh. Aura kerajaan muncul di hadapan semua orang. Raja Langkah Langit, kemunculannya mengejutkan banyak orang, saudara pertama langkah kuno dan murid langsung Kaisar Kebajikan. Dia baru saja dipukul oleh Li Qiye tetapi selamat. Mengapa dia ada di sini lagi? Tuan Uda itu berkata dengan dingin, Saudara Skystep, Anda tidak punya urusan di sini, atau apakah Anda ingin membela sekte kecil ini? Ini masalahnya, klanmu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum bertindak, tanggap Langit Langkah. Yang lain saling bertukar pandang. Secara geografis, 8 sekte serikat kuno berada di bawah wilayah Ancient Step. Tentu saja, Langkah kuno tidak pernah peduli pada sekte-sekte kecil sebelumnya, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, sekte kalian juga menginginkan tempat itu. Tuan muda itu mencibir. Tempat apa yang kau maksud? Skystep pura-pura tidak tahu. Kakak, kita berdua tahu mungkin ada harta karun yang muncul di antara lingkungan di sini. Mungkin tidak ada yang berharga, tapi aku tidak keberatan untuk melihatnya. Kata tuan muda itu, ini wilayah kami, bukan wilayahmu. Skystep menggelengkan kepalanya. Master Radiant mendengarkan percakapan mereka dan mendesah. Sektenya tidak punya andil sedikit pun dalam masalah ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Selera sekte Anda tumbuh seiring dengan kekuatannya, tetapi kami tidak pernah takut pada siapapun. Ekspresi tuan muda itu menjadi gelap. Dan kami pun tidak, kata Skystep. Keberanianmu tidak mengenal batas hanya karena kaisarmu. Tuan muda itu bercampur. Hal yang sama juga berlaku untukmu dan ayahmu, jawab Skystep. Ayah sang tuan muda adalah seorang dewa yang terpencil dengan 10 buah suci, karakter yang perkasa. Apakah ini caramu bermain? Klan kita tidak lebih rendah dari siapapun. Kata tuan muda itu. Benar, dewa nagamu sudah dominan, belum lagi leluhurmu kaisar wujud naga di Enigma. Kau benar, itu terlalu berat untuk menyelesaikan sekte kami. Kata Skystep di sini. Meskipun mereka saling mengejek, Edge Mountain Krone dan Radiant Master beserta anggota sekte lainnya tidak pernah bisa bertemu dengan karakter-karakter tersebut. Kaisar berwujud naga berasal dari Enigma dan bisa jadi merupakan pemimpin dari 5 kaisarnya. Ini adalah bukti kekuatan sejati klan tersebut. Tentu saja tidak, leluhur batu Aegismu sangat brilian, pernah membunuh kaisar pohon Elder sebelumnya. Bolehkah aku bertanya bagaimana keadaan leluhurmu? Tuan muda itu tersenyum. Semua orang tahu Stone Aegis Progenitor tidak muncul lagi sejak pertempuran itu, dikabarkan telah gugur karena terluka.
Dengarkan kalian, orang-orang bodoh, yang mengecewakan latar belakang kalian. Seseorang datang dan menyela pembicaraan mereka. Edge Mountain Crone dan Radiant Master sangat gembira melihatnya. Kau, langkah langit terhenti, tidak menyangka akan melihat Li Qiye di sini. Siapakah kamu? Tuan muda itu terdiam dan tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seorang manusia biasa. Siapa aku tidaklah penting. Pergilah sekarang atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Li Qiye berkata dengan malas. Serangga ini ingin mati. Tuan muda menjadi marah dan menghajarnya. Bam! Dia mengira manusia itu akan langsung hancur menjadi daging cincang. Ah! Sayang, tangannya hancur berkeping-keping, membuatnya berteriak kesakitan. Kaulah yang ingin mati. Li Qiye tersenyum dan bersiul. Harimau banjir itu menerjang maju sambil mengangkat satu cakarnya. Binatang kurang terbuka. Tuan muda itu bersiap kali ini dan memberdayakan. Bersambung.